Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma a'udna bil ilmi wa zaina bil hilmi akrimna bi taqwa jamina bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Oke, ini pertemuan kedua ya. Kita di sini akan ngebahas tentang al-mawad an-nahwiyah di ta'limi qiraatul kutub ad-diniyah. Al-mawad, materi-materi pokok an-nahwiyah tentang nahwu. Di ta'limi untuk mempelajari qiraati, cara membaca al-kutubi, kitab-kitab ad-diniyah agama, maksudnya kitab kuning. Jadi di semester kali ini kita akan fokus kepada nahwu dan shorof. Apa sih nahwu itu? Nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca kitab. Bagaimana kita mengetahui susunan atau gramatikal dalam kitab. Kita bukan mempelajari tentang cara agar bisa berbahasa Arab, agar bisa berbicara bahasa Arab, bukan. Tapi di sini kita mempelajari cara membaca kitab kuning, cara mengetahui ini kedudukannya jadi apa, ini jadi apa gitu. Itu nahwu dan shorof. Nah, nahwu shorof ini disebut juga ilmu alat. Karena ilmu yaitu untuk membaca, cara untuk membaca kitab gitu. Ilmu yang pelajari cara membaca kitab. Nahwu ini bapaknya ilmu dan shorof itu ibunya ilmu. Nah, yang ada di antara keduanya berarti anak-anaknya ilmu gitu. Di antaranya seperti ilmu hadis, tasawuf, akhlak, tafsir dan sebagainya, itu anak-anaknya ilmu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang al-lughah, tentang bahasa. Jadi jika kita membahas tentang nahwu shorof, maka pasti kita akan bahas tentang bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu ta'rifuha, ada 3 ya, ta'rifuha, maharatuha, dan anasiruha. Ta'rifuha, pengertian atau definisi bahasa. Rumuzun sautiyah istakhdamaha jama'atun lughawiyah litabadulil ara'i wal afkari wal masyairi. Rumuzun, lambang-lambang sautiyah bunyi, istakhdamaha yang digunakan oleh jama'atun, kelompok lughawiyah, orang yang berbahasa, litabaduli, untuk saling bertukar, al-ara'i, pendapat-pendapat, wal afkari, dan pikiran, wal masyairi, dan perasaan. Nah, itu pengertian dari bahasa. Kemudian maharatuha, kemampuan berbahasa. Jadi kemampuan berbahasa ini ada 4. Yang pertama maharatul istima'. Nah, jika kita baru lahir nih, kan yang berfungsi itu telinga dulu biasanya. Maharatul istima'. Pendengaran, kemampuan mendengar. Kemudian maharatul kalam, kemampuan berbicara. Maharatul qiraah, kemampuan membaca. Maharatul kitabah, kemampuan menulis. Anasiruha, unsur-unsur bahasa. Bahasa itu ada 3 ya unsurnya, al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatu. Nah, al-harfu di sini unsur bahasa ada 3, al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatu. Al-harfu artinya huruf. Huruf adalah bagian terkecil dari bahasa. Bagian terkecil. Kemudian al-kalimatu artinya kata. Kata adalah susunan beberapa huruf. Kemudian al-jumlatu atau kalimat, susunan beberapa kata. Nah, dari huruf ini ada 3. Ada al-huruful hijaiyah, al-huruful mabani, al-huruful ma'ani. Huruf hijaiyah itu apa sih? Huruf yang huruf bahasa Arab itu yang ada 29, hamzah, alif,
ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, ko, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Nah, itu huruf hijaiyah. Kemudian huruf mabani itu huruf pembentuk kata. Jadi huruf yang membentuk suatu kata. Contohnya ada bacaan Ahmadu. Nah, ini namanya huruf mabani. A sendiri huruf mabani. H sendiri, mim sendiri, dal sendiri, ini huruf mabani. Huruf pembentuk kata dan tidak bermakna. Ini namanya huruf mabani. Jadi kalau sendiri-sendiri ini, A sendiri dipisah, nggak ada maknanya di sini. Harus ada gabungan H, mim, dalnya juga. Jadi harus Ahmadu. Kalau A doang atau H doang atau dalnya aja, nah itu namanya tidak bermakna. Itu menjadi huruf mabani. Kemudian huruf ma'ani, huruf yang bermakna. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, ba sendiri nih punya artinya dengan. Lillahi. Lam ini punya artinya kepada. Alhamdulillahi atau bagi. Jadi ini huruf meskipun sendirian, ba sendiri, lam sendiri, dia punya makna. Itu namanya huruful ma'ani. Nah, nanti pembahasan kita di nahwu sharaf ini hanya ke huruful ma'ani. Kemudian al-kalimatu, kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3, al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Al-ismu itu isim, artinya nama. Fi'il itu pekerjaan. Huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Nah, yang termasuk al-ismu atau isim, ini semua nama. Nama orang, nama binatang, pekerjaan, nama kota, nama sifat, ini semua nama, ini masuk ke isim. Contohnya ya Fatimah, Mekah, kemudian Zaid, si Zaid gitu kan. Atau Yusuf misalnya. Nah, al-fi'lu ini pekerjaan. Ini semua yang menunjukkan kerjaan itu namanya fi'il. Contohnya doroba, memukul. Doroba, dia telah memukul. Nah, ini namanya pekerjaan. Fi'il. Kemudian huruf ini yang bukan nama, bukan pekerjaan. Contoh tadi bismillahi. Bismi. Nah, ba ini bukan nama, bukan juga pekerjaan. Dengan kan artinya. Nah, ini disebut huruf. Kemudian kita ke jumlah. Nah, jumlah atau kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab itu ada 3. Jumlah mufidah, jumlah ghairu mufidah, dan cibay jumlah. Jumlah mufidah adalah kalimat yang bermakna. Kalimat yang memiliki arti. Contohnya, Dhahaba Muhammadun. Dhahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Ini udah jelas nih. Dhahaba pergi, Muhammadun Muhammad. Muhammad pergi. Dengan informasi ini kita sudah jelas. Oh, berarti Muhammad pergi gitu. Nah, kemudian jumlah ghairu mufidah. Jumlah yang tidak bermakna. Kalimat yang tidak bermakna. Contohnya, jika ada kalimat in dhahaba Muhammadun. Jika Muhammad pergi, itu udah titik gitu. Jika Muhammad pergi, itu namanya jumlah ghairu mufidah. Kalimat yang tidak bermakna. Masih belum selesai perkataannya gitu. Kalimat yang nggak dipahami maksudnya apa gitu. Nah, jumlah mufidah sendiri bisa disebut juga kalam. Kalam.
Salam, jumlah mufidah ya. Jumlah kalimat mufidah disebut kalim. Kalim. Kemudian syibah jumlah. Syibah jumlah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin sampai sini pertemuan sekarang. Semoga manfaat barokah. Semoga bisa dipahami, bisa dihafalkan, kemudian bisa dipraktekkan dan bisa disebarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.